Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim khatamil anbiya wal mursalin. Ibu Bapak yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bersama-sama menambah wawasan dan keilmuan kita melalui pengajian yang sudah rutin kita laksanakan sampai dengan seri yang ke-322 ini. Ya. Memberikan wawasan kepada kita bagaimana kita memaknai hijrah ya, dalam meningkatkan dan berubah. Ya, kemudian kita itu akan selalu bertambah, tidak berkurang, karena ada potensi itu dan berkurang. Al iman wa yazid wa yanqus. Dari wilayah Muhammadiyah yang kami hormati. Apa tak jelas? COVID kita awali dulu kita pada malam hari ini dengan bahas Bismillah yang disampaikan dari pengelola pesantren COVID Muhammad. Kepada yang kami muliakan, Ustadz Isnawan, dipersilahkan. Monggo, Ustadz. Terima kasih Pak Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun al-ayah. Ibu dan Bapak anggota pesantren COVID yang berbahagia rahimakumullah, masuk tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Untuk itu kami sampaikan selamat tahun baru Islam. Marilah bersama-sama kita mohon pada Allah agar tahun depan kita bisa lebih baik dari tahun-tahun yang telah lewat. Malam ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Ahmad Arif Rifan, dosen FI UAD yang saya hormati. Dia juga anggota PP Majistablek PP Muhammad. Untuk itu mari bersama-sama kita kaji bersama, satu kesempatan yang sangat baik buat kita sekalian untuk malam hari ini, dan mengkaji tentang spirit hijrah untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Satu tema yang saya kira menarik untuk kita sekalian mengawali tahun baru Islam tahun ini. Begitu kami sampaikan masuk pada Ustadz Ahmad Arif Rifan atas waktu dan ilmunya. Dan mari bersama kita kaji, kita simak bersama-sama. Nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kita bisa dialog di akhir materi ini. Semoga ibu dan sekalian tetap sehat dan tetap diberi rahmat Allah sehingga kita bisa menghadapi pandemi dengan baik. Yang sudah lulus COVID, semoga tetap sehat dan tetap menjaga imun dan iman kita. Bagi yang belum terkena COVID, mari kita jaga kesehatan agar kita tidak terpapar oleh COVID-19. Saya kira begitu saja dari saya selaku pengelola acara ini. Sekali lagi syukron pada Mas Ahmad Arif Rifan atas waktu dan ilmunya. Semoga ini menjadi amal soleh bagi kita sekalian. Terima kasih atas semuanya. Nasrul minallah wa fatun qarib.
Wabashiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Isnawan yang sudah memberikan sambutan. Berikutnya kami mohonkan kepada Ustadz Ahmad Arifan untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Bagi Bapak Ibu peserta pengajian pada malam hari ini, untuk lebih hikmatnya pengajian kita, sementara audio pada masing-masing Zoom ya, yang Bapak Ibu kendalikan sementara di mute dulu. Oke. Pada Ustadz kami persilahkan. Tafadhal Ustadz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dengan tema spirit hijrah. Udah ketemu. Untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Bapak sekalian semoga rahmati Allah. Saya ingin mengawali dengan suatu pemahaman. Hari ini kita ini berada di hari Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Hari ini sampai dengan sebelum maghrib tadi, berdasarkan kalender Hijriah, kita berada pada tanggal 30 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah. Kalau yang pertama itu Masehi. Tapi setelah maghrib, kita tidak lagi di bulan Zulhijjah. Kita masuk pada hari malam pertama ya, dari hari tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Jadi disebut Hijriah karena kalender ini menyandarkan permulaannya terhadap peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW 1442 tahun yang lalu. Atau juga disebut juga dengan Qomariyah karena penghitungan waktunya itu disandarkan pada peredaran bulan. Kalau di dalam surat Yunus ayat 5 itu disebut lita'lamu adadas sinina wal hisab.
Jadi posisi-posisi benda-benda langit itu seperti matahari, bulan itu memang jelas untuk kita mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Itu yang harus kita pahami di bagian awal, ya, sebagai sebuah kesadaran tentang waktu. Nah, mengapa kita membicarakan tentang hijrah pada kesempatan kali ini? Nah, karena kita berada di tahun baru Hijriah, 1443. Maka setelah ini saya sampaikan, saya selanjutnya ingin menyampaikan tentang sejarahnya. Baru nanti kita akan sampai kepada tema kita malam ini. Bagus sekalian, subhanallah, rahmati Allah. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon konfirmasi dari Bapak Ibu. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, sudah jelas. Jelas. Ya. Baik, matur nuwun sangat. Jadi kalau nanti ada yang tidak jelas, mungkin segera memberitahu supaya saya bisa mengkondisikan diri, ya. Baik, saya lanjutkan. Sejarahnya, ceritanya begini. Mengapa lalu disebut dengan kalender Hijriah, tahun Hijriah? Kalau Bapak Ibu sudah tahu, bisa ini menjadi ingatan kembali, menyegarkan ingatan kita. Agar nanti ketika kita mengambil atau memetik semangatnya itu, spiritnya, kita bisa memahami dan mengingat betul di peristiwa bagian mana, di bagian apa, berdasarkan apa kita bisa mengingatnya dengan baik. Maka momen malam ini adalah untuk bukan hanya sekedar sesuai tema, tetapi untuk mereview apa yang telah menjadi ingatan dan pemahaman atau pengetahuan Bapak Ibu semua selama ini. Berdasarkan riwayat yang ada, maka disebutkan, ya, ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin, itu adalah tahun ke-17 setelah hijrah. Jadi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka yang memimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, ya, maka yang terpilih saat itu yang memimpin adalah sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin ini, salah satu gubernurnya di wilayah Persia yang baru saja dikalahkan saat itu, ya. Jadi kekaisaran Persia yang usianya itu sudah hampir mencapai 1.200 tahun. Jadi kira-kira tepatnya itu 1.173 sekian. Itu kekaisaran, ya, yang besar wilayahnya itu dua kekaisaran Romawi. Dikalahkan oleh kaum muslimin. Saat itu yang memimpin adalah Amirul Mukminin sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab. Maka di antara wilayah-wilayah itu agak ada yang dibagi. Salah satunya adalah kota Basrah. Nah, gubernurnya saat itu bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Rasulullah juga. Ya. Nah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu mengirim surat. Isinya di antara surat yang dikirimkan kepada Amirul Mukminin itu adalah sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikh. Wahai Amirul Mukminin, telah sampai kepada kami banyak surat darimu, tetapi tanpa tanggal. Ada yang lainnya, riwayat yang lainnya menyebutkan lebih detail, innahu ya'tina min Amiril Mukminin kutub, fala nadri ala ayyin na'mal. Fala nadri ala ayyin na'mal. Wa anna kitaban mahallahu Sya'ban, fala nadri ahwa alladhi nahnu fih am al-madhi. Jadi telah datang kepada kami, jadi dia mengisahkan itu, telah datang kepada kami beberapa surat dari pemimpin tertinggi, maksudnya di sini Amirul Mukminin, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fala nadri ala ayyin na'mal.
kami tidak tahu bagaimana harus mengkondisikan dokumen-dokumen ini, maksudnya kira-kira begitu. Waqad qara'na kitaban mahallahu Sya'ban. Kami membaca satu surat itu ada tanggalnya, ada bulannya. Salah satunya disebutkan, dia bilang ada bulan Sya'ban. Fala nadri ahwalladzi nahnu fih am al-madi. Tetapi kami nggak tahu apakah ini surat bulan Sya'ban tahun ini atau tahun lalu. Nah, begitu. Itulah awal-awal masalahnya. Maka para dari sahabat ini, dari sahabat yang menjadi gubernur di Basrah ini, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, mengirim surat pada Umar radhiyallahu an selaku Amirul Mukminin agar dia, di antara isi surat lengkapnya itu disebutkan, kami memiliki tanda untuk tanggal dan hari, untuk bulan, tetapi kami tidak memiliki tahun. Maka tetapkanlah wahai Amirul Mukminin agar kita memiliki tahun itu. Maka dipanggillah para sahabat utama yang masih hidup saat itu di Madinah, ya, oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk bermusyawarah. Maka muncullah pendapat-pendapat. Yang pertama berpendapat sebagai titik tolak untuk tahun pertama, gitu. Karena apa yang mereka berpendapat dari yang biasa mereka ketahui di zaman itu. Maka ada yang berpendapat, ya, karena kalau di Romawi itu seperti kata Juli, itu kan dari nama Kaisar Julius, nah nama pemimpinnya itu. Kemudian Agustus itu juga dari nama Kaisar. Maka di antara mereka berpendapat, tentu ini mengarah kepada Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat itu, mengusulkan itu. Lalu ada usul yang lain, tahun diutusnya Rasulullah SAW. Gitu. Lalu ada yang lain, itu sudah ada dua pendapat. Pendapat yang ketiga, tahun wafatnya Rasulullah SAW. Baru ada yang pendapat yang keempat, tahun hijrahnya. Jadi ada usulan, ada 4 usulan. Usulan yang pertama adalah tahun lahirnya Rasulullah. Tahun di mana Rasulullah SAW lahir, itulah menjadi titik tolaknya. Atau tahun yang kedua, usulan yang kedua, tahun diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Nah, itu yang dipilih. Ya, jadi yang diusulkan oleh salah satu orang yang berpendapat. Ya. Kemudian yang ketiga, usulan tahun wafatnya Rasulullah. Dan yang keempat adalah tahun di mana Rasulullah SAW hijrah. Nah, dari hasil musyawarah itu dipilihlah akhirnya itu peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW sebagai penanda. Kenapa tidak dipilih yang pertama, kedua, dan ketiga? Maka di sini disebutkan di antara riwayat yang ada, ya, di dalam Fathul Bari dikisahkan ini, li'annal maulid wal mab'ats la yakhlu wahid minhuma minan niza' fi ta'yinis sanah. Karena tahun peristiwa tahun kelahiran Rasulullah dengan tahun diutusnya Rasulullah SAW itu terjadi beda pendapat. La yakhlu minan niza'. Jadi terjadi pendapat dalam penetapan kapan itu. Ya karena sampai saat itu mereka bangsa Arab saat itu belum terbiasa memiliki tahun. Belum memiliki kalender. Jadi dalam praktek sehari-hari bangsa Arab saat itu, kalau kita melihat dalam kajian ilmu falak, dalam sejarah ilmu falak, maka disebutkan dulu bangsa Arab itu menggunakan sistem lunisolar, ya, artinya lunar dan solar sekaligus. Jadi untuk harinya, untuk bulannya mereka biasa menggunakan bulan, tetapi untuk mereka menggunakan kalender ada istilah hisab urfi, karena kebiasaan mereka itu kalau di bulan ganjil harinya genap, kalau bulan genap harinya ganjil. Nah, jadi ini sebabnya, ya.
Jadi mereka tidak menolak itu hari kelahiran dan hari diutusnya itu karena terjadi beda pendapat. Nah, lalu kenapa yang peristiwa wafatnya Rasulullah SAW ditolak juga? Maka disebutkan, wa amma waqtul wafati fa'aradu anhu lima tawaqqa'a bi dzikrihi minal asaf alaih. Para sahabat itu menolak kalau peristiwa wafatnya Rasulullah SAW itu dijadikan patokan untuk titik permulaannya. Mereka tuh kalau mengingat ya peristiwa wafatnya Rasulullah SAW, mereka menjadi sedih. Maka mereka tidak mungkin mengawali tahun itu dengan kesedihan itu, tidak mungkin. Makanya mereka menolak itu. Nah, fan hasara fil hijrah. Lalu mereka memutuskan kepada dipilihlah yang hijrah itu. Kenapa dipilih hijrah? Nah, inilah di antara penjelasan yang membuat hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu condong kepada usulan tentang hijrah ini. Karena di antara sahabat mengatakan al-hijratu farraqat bainal haqq wal batil. Fa arju, sahabat itu meriwayatkan itu di antara perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan sesungguhnya al-hijrah, peristiwa hijrah itu yang menjadi penanda pembeda antara yang hak dan batil, yang benar dengan yang batil. Maka aku jadikan sebagai patokan. Sahabat sekalian, semoga rahmati Allah. Inilah sejarahnya. Lalu mulai saat itu, ketika ya, tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu, harinya tanggal 1 dan bulannya yang ke-1, jadi tanggal 1 bulan Muharram, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu kalau dalam kajian sirah Nabi itu tahun ke-14 setelah kenabian. Jadi saat usia Rasulullah SAW berusia tahun. Nah, itulah dijadikan sebagai bahwa hari itu bulan Muharram di tahun itu, dan tahun itu adalah tanggal 1 dan 1. Itu tetapkan Rasulullah SAW telah wafat, peristiwa itu sudah dilalui, Rasulullah SAW sudah wafat, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu telah wafat, kemudian sekarang di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu, dan itu tahun ke-17 setelah hijrah. Maka itulah tahun ke-17 permulaannya. Jadi langsung menggunakan tahun ke-17 setelah hijrah. Maka kita dari peristiwa hijrah itu berjarak 1442 tahun. Kalau malam ini kita memasuki tahun yang baru, meskipun belum berjalan, ya kira-kira, baru saja masuk beberapa jam yang lalu. 1400. Bayangkan ingatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun berjarak waktu, tapi cinta kita kepada Rasulullah, kesetiaan kita kepada Rasulullah, sayang kita kepada Rasulullah, loyalitas kita kepada Rasulullah tidak boleh berkurang. Tidak boleh berkurang. Jangan sampai terjadi keringnya ingatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau mengingat peristiwa hijrahnya itu sendiri. Sahabat sekalian, subhanahu rahmati Allah. Saya telah mengantarkan dua hal tadi. Tentang hari ini. Lalu tentang sejarah. Mengapa kita membicarakan hijrah pada malam ini dan hari ini. Nah, berikutnya, sekali lagi, sebelum sampai kepada tema, ya, ini baru pengantarnya masih, kepada temanya, maka saya akan bercerita tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Tidak banyak, saya akan ringkas, tetapi izinkan saya untuk membuka kitabnya. Saya buka sekitar ini, 1, 2, 3, 4. 4 kitab di sini. Oh, 5. Kalau dengan yang ini sedang saya lihat, ini ada 6. Ya. Maka saya ingin izin ini.
secara ringkasnya saya akan ceritakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berjuang menyampaikan risalah kenabian itu kurang lebih dalam masa 23 tahun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat sebagai nabi dan rasul pada usia 40 tahun dan beliau diperkirakan wafat pada usia kurang lebih 63 tahun. Nah, dalam rentang waktu 23 tahun itu, 13 tahun ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di Mekah, 10 tahun kurang lebihnya di Madinah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah itu tidak di bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtun karya Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri itu beliau keluar dari rumah beliau di malam hari ya, ketika beliau terlepas dari kepungan orang-orang musyrik yang berencana membunuh beliau ya. Itu tanggal 27 Safar. Ya, tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Tahun ke-14 kenabian. Jadi itu bulan kedua. Makanya bulan Safar itu adalah bulan letak irisan peristiwa periode Nabi masih di Mekah sekaligus di mulai hijrahnya itu. Karena nanti ini perjalanannya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini saya ringkaskan karena kalau kita kembali bercerita tentang hijrahnya ini akan panjang. Jadi malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu dari rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, posisi Mekah itu ke Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah itu adalah posisi dari selatan ke utara. Tapi uniknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dan ini menunjukkan betapa cerdasnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa pandainya ya. Sampai orang-orang juga mengatakan sebagian sangat jenius bisa dikatakan. Di masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengambil rute yang biasa. Namanya kota di selatan menuju kota yang berada di utaranya. Jelas menuju ke utara. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil jalan yang berlawanan, rute yang berlawanan di awal malam ini. Karena nanti di Gua Sur beliau bermalam 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Keesokannya baru berangkat hari Senin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil jalur berlawanan arah. Kota Madinah ada di utara, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil rute ke selatan. Menuju mana? Menuju Gua Sur. Ampunten, Bapak Ibu yang pernah umroh, yang pernah haji, mungkin sudah pernah diantar ke sana, ditunjukkan, dikisahkan. Itu tempat yang tidak mudah. Sampai saat ini pun tidak mudah untuk dijangkau. Ya. Di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtun, di dalam kitab Fiqhus Sirah juga, dan atau di dalam kitab-kitab yang lain Sirah Nabi akan dikisahkan detailnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ini nanti sebagai pengantar masih Bapak Ibu. Jadi kisah ini agar menjadi ingatan bagi kita. Itu Nabi memutuskan hijrah itu setelah bertahan kurang lebih 13 tahun Bapak. 13 tahun. 3 tahun pertama itu sembunyi-sembunyi. Sejak tahun keempat atau awal tahun keempat kenabian sampai dengan tahun ke-10 itu dakwah secara terang-terangan di dalam kota Mekah. Setelah tahun ke-10 kenabian baru berdakwah keluar kota Mekah, tapi masih di area kota Mekah. Sejak ya dari pertama itu terang-terangan itu langsung mengalami tekanan Rasulullah SAW. Ditekan, ditindas, dianiaya, disiksa. Adakah yang cacat? Sampai ada yang cacat. Adakah yang meninggal? Sampai ada yang meninggal. Maka
kalau mengingat itu 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka bersama. Rasulullah mengalami penganiayaan itu. Maka kenapa ada momen di mana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu ketika memimpin pernah ditanya itu, siapakah orang paling pemberani itu, wahai Amirul Mukminin? Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, orang pemberani itu adalah Abu Bakar Siddiq. Orang yang bertanya ini bukankah engkau orang pemberani? Oh tidak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengisahkan, bukan saya. Orang pemberani itu adalah Abu Bakar Siddiq. Maka dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Bukan Abu Bakar yang bercerita. Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar telah wafat. Dulu, ketika masa-masa awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya itu, ini banyak yang menyaksikan. Termasuk orang-orang yang telah masuk Islam saat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dekat Ka'bah, itu dihadang oleh beberapa orang musyrik. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkaukah yang mengatakan tentang Tuhan-Tuhan kami, berhala mereka itu, begini dan begitu, begini dan begitu. Maka dijawab oleh Nabi, iya. Maka ketika itu juga Rasulullah SAW diserang. Saat itu dikatakan, tidak ada di antara kami yang berani menolong Rasulullah. Tetapi tiba-tiba ada orang yang menendang, memukul, mendorong orang-orang yang menghajar Rasulullah SAW, itu yang menganiaya Rasulullah. Memukul. Sambil berkata, apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan bahwa Rabb-nya adalah Allah? Dia sambil mendorong orang-orang yang menganiaya Rasulullah itu. Akhirnya orang itu beralih tidak menganiaya Rasulullah. Ya, Rasulullah menghindar. Orang-orang itu sibuk menghajar Abu Bakar sampai hampir pingsan. Sampai pingsan. Dan itu masih diinjak di dadanya, diduduki dadanya, dan terompahnya mereka itu mau dipukulkan ke wajahnya berkali-kali. Ketika khawatir kalau sampai dia mati, apa yang melakukan akan berhadapan dengan Bani Taim, kabilahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Bahkan orang musyrik pun ya, masih menghormati sahabat Rasulullah SAW ini, meskipun mereka nggak suka, karena ya ini termasuk sahabat yang memang sejak mulanya memang orang yang sangat baik, orang yang sangat pemurah. Sampai hampir mati. Maka itulah dikisahkan. Dialah orang yang paling berani. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi 13 tahun tuh. Keluarga Ammar bin Yasir. Itu ibu bapaknya disiksa sampai mati. Bilal, Khabbab itu bekas penganiayaan yang nggak bisa hilang di punggungnya karena besi panas itu dibakar, lalu dia direbahkan, lalu dia ditarik di atas permukaan besi itu. Jadi setelah bahkan Rasulullah SAW itu sampai memberikan solusi agar mereka itu menghindar hijrah ke Habasyah, ke Afrika itu 2 kali. Sampai pun mereka itu diboikot nanti. Di akhir-akhir itu 3 tahun. Maka disebutkan dalam satu riwayat hatta qarihat ashdakuna malana ta'am, ada suatu masa di mana kami bersama Rasulullah SAW di masa-masa awal itu sampai kami nggak punya makanan, tidak ada makanan apapun illa waraqus syajar, kecuali dedaunan yang kita bisa makan. Kita diuji saat ini belum sampai makan daun, masih bisa makan. Maka apalah kita kalau dibanding dengan generasi pertama itu. Mereka itu bersama Rasulullah sampai gak ada yang dimakan, sampai dedaunan. Hatta qarihat ashdakuna, kalau dimakan dedaunnya itu sampai melukai mulut-mulut mereka ini. Nah, itulah yang termasuk menyebabkan sakitnya Ummul Hijah. Boikot selama 3 tahun itu yang berat. Karena juga makanan tidak boleh mendekati mereka. Maka di lembah Bani Hashim itu dikisahkan, kalau kita melihat kitab-kitab sirah, itu tangisan sampai ada yang meninggal. Maka Ummul Mukminin Khadijah, ya karena sakit dari bawaan penyiksaan itu, di boikot itu juga membawa sakitnya yang nanti meninggal juga. Abu Thalib pun meninggal juga. Ya. Nah, Bapak Ibu, setelah 13 tahun itu bersabar, jadi hijrah itu setelah itu. Jadi itu puncaknya.
Itu pun setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ini ada hikmahnya. Selama itukah? Sekuat itukah? Sedalam itukah ujiannya? Karena ujian itu seperti saringan untuk memeras yang terbaik. Nah, belum lagi detail kisah perjalanan itu. Jadi Rasulullah SAW ketika menuju ke Gua Sur, Rasulullah SAW sudah kelelahan dan mengalami cedera di kakinya itu. Yang jelas riwayat yang ada, meskipun pembahasannya panjang di antara berbagai riwayat pendapat tentang mengapa Rasulullah sampai dipapah, sampai gendong menuju Gua Sur. Itu di antara satu riwayat yang diambil dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, karena Rasulullah SAW itu kalau berjalan tidak menjejak semuanya, dia bertumpu pada ujung kaki beliau. Jadi bertumpu pada ujung kaki beliau, sehingga beliau sebelum mencapai Gua Sur, beliau sudah kelelahan, sakit kakinya, maka dipapa, digendong akhirnya. Nah, begitu sampai di depan, bukakan kitabnya. Kalau boleh saya share, saya akan share. Supaya sekalian ini bisa walamma intahya ilal ghar qala Abu Bakar. Jadi ketika sudah sampai ke Gua Sur itu, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, wallahi la adkhulu hatta adkhulahu qablak. Demi Allah, jangan masuk dulu ya Rasulullah. Jangan memasukinya dulu. Sampai aku masuk dulu sebelum dirimu. Fa in kana fihi syai' asabani dunan. Nah, kalau ada sesuatu di dalam gua, biar aku yang kena, jangan kamu. Nah, gitu. Jangan engkau ya Rasul, biar aku saja. Padahal fakasahu, dia masuk, lalu dia inilah dirapikan itu tempatnya, diraba-raba semuanya, diperiksa sama dia. Lalu disebutkan wa wajada fi janibihi saqaban fashaqqa izarahu wa saddaha bihi. Didapati lubang-lubang di situ. Nah, biasanya kalau di padang atau di gua-gua di tempat seperti itu, lubang-lubang seperti itu biasanya itu ada hewannya gitu. Maka dia merobek sarungnya atau merobek kainnya, lalu dirobek jadi kecil-kecil, lalu ditutup untuk menyumbat lubang-lubang itu, karena khawatir ada binatang berbisa. Semuanya sudah ditutup, ternyata masih sisa 2. Wa baqiya minhuma ithnani fa alqahuma rijlahi. Maka dia masuk dulu, karena masih ada 2 lubang, belum bisa ditutup karena nggak cukup kainnya, maka dia tutup pakai kakinya. Summa qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, udkhul. Lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masuklah ya Rasulullah. Sudah, silakan masuk. Padakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a ra'sahu fi hajrihi wa nama. Ditaruhlah di pahanya Abu Bakar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung istirahat, meletakkan kepala beliau menyandarkan kepala beliau di paha Abu Bakar. Lalu beliau tertidur. Faladiqa Abu Bakar fi rijlihi minal hadid. Ada ternyata di lubang itu ada binatang berpisahnya. Dia itu walam yataharrak makhafatan ayyan tabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tuh menahan gigitan itu dan nggak mau bergerak itu karena takut membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikisahkan nih, Bapak Ibu sekalian. Fasaqatat dumu'uhu ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saking beratnya itu menahan nyerinya itu digigit binatang itu, ya. Dia tahan itu sampai meneteskan air mata. Nah, air mata itulah yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terbangunlah Rasulullah, maka berkata, faqala ma laka ya Abu Bakar? Kenapa kamu wahai Abu Bakar?
Abu Bakar mengatakan, aku tersengat ya Rasulullah, tersengat. Kena gigit ininya. Fadaka abi wa ummi. Ya. Ya. Dia ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Ya Rasulullah, biar gak apa-apa. Tetapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bangun. Nah, dikisahkanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meludahi lukanya itu, luka bekas gigitannya itu diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Fadhah bama yajidu." Langsung hilang seketika rasa sakit. Nah, Bapak sekalian semua dirahmati Allah. Jadi itu salah satu momen dalam peristiwa hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti 3 malam di gua itu juga dibantu oleh anak-anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu lalu menuju ke arah pantai, lalu melalui jalur yang tidak biasa di rute yang mendekati pantai, baru nanti menuju ke Madinah. Bagus sekalian semua rahmati Allah. Itulah peristiwanya. Jadi 3 hal sudah saya sampaikan sebagai pengantar. Apa yang terjadi hari ini, mengapa apa hari ini, kemudian bagaimana sejarah, kenapa kita membicarakan hijrah, kemudian kita bicara tentang peristiwa hijrah, sebagian saja. Bapak sekalian semua rahmati Allah. Jika kita peras lagi peristiwa hijrah itu, maka kita akan dapati pelajaran-pelajaran penting. Karena setelah bersabar selama kurang lebih 13 tahun di Mekah itu, lalu nanti di tahun kedua setelah hijrah, itu Allah SWT di dalam surat Al-Hajj ya, itu memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk membela diri. Disitulah kekuatan kaum muslimin ditampakkan. Sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau yang lainnya ketika akan keluar dari kota Mekah, itu masih ada sempat yang dikejar dan dianiaya. Ya. Tetapi kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumumkan mau berangkat, itu dia mengumumkan. Bahkan ucapan yang dia katakan itu, barang siapa yang ingin hanya menjadi, silahkan menghadang dia di balik bukit yang dia sebutkan sudah. Dia memberikan dan tidak ada yang berani menghalang Umar bin Khattab radhiyallahu. Tapi sahabat yang lain mengalami kesulitan. Sampai dengan tibanya di Mekah sekalipun, orang-orang musyrik, kalau kita membuka kitab-kitab sirah itu, mereka tuh masih mengirim utusan, memberikan ancaman sampai peristiwa terakhir yang menjadi penyebab sejatinya perang Badar itu. Jadi penyebab perang Badar itu perang Badar Kubra ya, perang Badar yang pertama yang terjadi di bulan Ramadan. Itu artinya bukan menghadang, tapi peristiwa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadang kafilah, rencana menghadang kafilah dari Syam itu diawali dengan sebuah peristiwa. Berapa perampok yang dibayar oleh orang musyrik Mekah itu merampas ternak-ternak milik orang Madinah yang berada di tepi kota Madinah. Maka mereka melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan 70 orang sahabat menunggang kuda, dikejar, nggak ketemu itu. Itu tetap mengintimidasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, meskipun Rasulullah telah hijrah. Bayangkan ujiannya seperti itu. Bagaimana sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tenangnya beliau. Ya. Hanya menunggu petunjuk dari Allah. Ketika telah tiba petunjuk dari Allah SWT, diizinkan kan untuk membela diri. Baru sejatinya itu. Maka mereka akan terkejut, Bapak Ibu. Setelah izin yang pertama itu, maka ada beberapa pertempuran besar
yang itu akan menampakkan kekuatan kaum muslimin. Meskipun jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak. Dan ini akan menjadi momentum. Selalu menjadi penanda. Semoga nanti ini menjadi ingatan kita semuanya. Jadi bagaimana dalam peristiwa Badar? Itu 1 lawan 3. 300-an lawan 1.000 lebih. 1.000. 300-an lawan 1.000. Jadi 1 lawan 3. Kiranya. Menang. Yang paling dahsyat itu sejatinya adalah perang Mu'tah. 3.000 personil. Jumlah itu pasukan kaum muslimin saat itu di Mu'tah itu digempur 200.000 kekuatan militer gabungan. 5 kabilah di wilayah utara itu, suku Ghassan, didukung oleh 100.000 dari pasukan Romawi. Belum pernah mendengar ini atau jarang mendengar ini, silahkan dibuka saja. Klik Perang Mu'tah. Sampai sekarang ini sampai saat ini ada prasastinya, ya, dibuat oleh pemerintah Saudi Arabia. Itu dalam satu riwayat yang sahih di dalam kitab Ar-Rahim Maktum disebutkan hadis riwayat Bukhari, Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, jadi putra Umar bin Khattab radhiyallahu, itu menyaksikan peristiwa itu. Bagaimana hari itu pertempuran itu Khalid bin Walid, ya, radhiyallahu an, Khalid bin Walid yang saat itu telah masuk Islam, baru masuk Islam. Khalid bin Walid itu menghabiskan 9 pedang patah, kecuali pedang yang terakhir itu artinya dari Yaman. Itu pertempuran dahsyat. Ya. Jadi secara fisik itu nanti akan teruji dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Itu ujian pertama. 3.000 personil bertahan di dalam kota Madinah itu didatangi 1.000 orang. Gabungan 4.000 itu penduduk Mekah, ya, musyrikin Mekah. Kemudian 6.000 itu gabungan suku Ghatafan dengan kabilah-kabilah yang lain. Jadi diuji. Jadi setelah hijrah itu kekuatan kaum muslimin ini bukan hanya secara mental, bukan hanya secara batin yang diuji, secara fisik pun diuji. Dan peristiwa-peristiwa sejarah ini memberikan pelajaran yang menjadi bukti, sehingga muncullah kata-kata. Nah, saya ingin bacakan peristiwa dalam perang Mu'tah itu, bagaimana Abdullah ibn Rawahah itu berkata, ya, memberi semangat kepada pasukannya saat itu. Di sini disebutkan kira-kira, ya qaum wallah innal lati takrahun lallati kharajtum tatlubuna asy-syahada wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala qasr. Jadi wa ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladhi akramana Allah bih. Fantaliqu fa inna ma hiya ihdal husnain imma dhuhurun wa imma syahada. Jadi sahabat yang mulia ini berkata di hadapan pasukannya ketika telik sandi mereka itu, ketika mereka bergerak memasuki Mu'tah, ya, telik sandinya itu melaporkan jumlah pasukan tidak masih didapat dari penduduk sekitar, jumlah mereka itu telah melebihi dari 100.000. Dari laporan nantilah diketahui 200.000. Nah,
maka disitulah terjadi kegoncangan dalam tubuh pasukan kaum muslimin dalam musyawarah itu. Maka muncul pendapat yang pertama, memberitahu Rasulullah SAW tentang keadaan ini, lalu menunggu apakah terus maju atau menunggu bantuan. Kemudian yang kedua, ya, itu pilihannya menunggu. Nah, di antara mereka mulai muncul rasa gentar. Nah, lalu berdirilah Abdullah bin Rawah sebagai panglima ketiga yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan, demi Allah, sesungguhnya perkara yang kalian khawatirkan itu adalah perkara yang justru kita keluar untuk. Bukankah kita selama ini berjuang menghadapi manusia itu? Tidak pernah kita mengandalkan jumlah dan tidak takut dengan banyak mereka itu. Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala qasrah. Tidak pernah. Wa ma nuqatilum illa bihadzal dinil ladzi aqamana Allah. Dan kita berjuang menghadapi mereka itu semata-mata demi agama ini yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Maka majulah kalian. Berangkat kita semua besok. Karena yang akan terjadi besok itu hanya satu dari dua kebaikan. Katakan, apa yang akan terjadi besok itu hanya satu dari dua kebaikan. Imma zuhurun wa imma syahadah. Menang atau syahid. Maka momentum ini kata-kata sahabat Rasulullah SAW bisa kita petik. Tetaplah kita kuat kalau ambil dari peristiwa ini. Momentum perkataan sahabat Rasulullah Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu, dan Rasulullah SAW masih hidup saat itu. Rasulullah SAW tidak ikut, beliau di Madinah saat itu. Nanti di hadapan Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala jalannya pertempuran. Bagaimana 3.000 orang itu hampir 4 hari digempur habis-habisan, tidak bisa dikalahkan. Bagian yang akhir, Pak Ibu, imhurun wa immasyahad. Kalau kita ini mungkin ini saatnya adalah pertempuran kita hari kali ini, maka kita tetap harus bersemangat, kuat. Kita jangan bersedih. Kita harus tetap gembira. Karena apapun yang kita jalani saat ini, dalam ikhtiar kita, dalam usaha kita, untuk menjaga diri kita, untuk menjaga keluarga kita, untuk menjaga saudara-saudara kita, untuk menjaga sahabat-sahabat kita, untuk menjaga pemimpin-pemimpin kita. Dalam perjuangan ini, yang akan terjadi hanya 2. Kita menang karena melewatinya. Atau kita gugur, kita syahid di dalamnya. Fantaliku fa innama hiya ihdal husnayain, imma zuhurun wa imma syahid. Menang atau syahid. Mungkin kita saat ini sedang seakan-akan berada dalam momentum seperti itu. Maka sekali lagi, ya, sebagai pembelajaran bagi kita. Semua itu terjadi setelah hijrah. Dalam berbagai momentum. Rasulullah SAW dan para sahabat setelah hijrah itu terus mengalami ujian. Dan keberkahan dari perjuangan ini sebelum Rasulullah SAW wafat itu tetaplah dikisahkan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari mukjizat beliau tentang prediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi di antara riwayatnya Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Idza futihat alaikum Faris war Rum ayu qaumin antum. Itu hadis riwayat Muslim. Jika nanti kelak dimenangkan untuk kalian
Persia dan Romawi. Itu menunjukkan kekaisaran Persia dulu. Padahal saat itu kekaisaran Persia sangat besar, sangat kuat. Tapi dengan mentalitas yang ya, ketabahan, kesabaran, ketekunan, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tetap pun mengingatkan, kalaupun nanti kalian itu dimenangkan ya, menghadapi Persia dan Romawi. Artinya Persia dan Romawi nanti dikalahkan untuk kalian. Ayyu qaumin antum? Rasulullah masih mengingatkan, kalian ini akan menjadi umat seperti apa? Saat itu di hadapan Rasulullah SAW, para sahabat menjawab, kama amaronallah, kami akan berlaku seperti yang diperintahkan Allah ya Rasulullah. Tapi Rasulullah mengingatkan, auduna dzalik, atau kalian melakukan hal yang lain seperti itu. Ya, melakukan hal yang lain. Tidak seperti yang kalian katakan. Itu sudah diingat. Bapak Ibu sekalian semoga rahmati Allah. Nanti pelajarannya adalah ya, ini satu persatu kita petik. Hijrah, kalau kita ringkas, itu adalah menjadi momentum perubahan. Menjadi lebih kuat. Menjadi lebih sabar. Karena catatan sejarah dalam riwayat-riwayat itu ya, itulah yang nanti menjadi bukti. Lebih kuat. Lebih sabar. Bukan hanya sabar dalam perkara-perkara menahan diri untuk tidak jatuh dalam kemaksiatan. Bukan hanya sabar dalam perkara-perkara mengendalikan diri, ya, menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi sabar, ya, ketika dikaruniai kekayaan, sabar ketika dikaruniai kekuatan, sabar ketika dikaruniai kekayaan, sabar ketika dikaruniai kehormatan, sabar ketika dikaruniai kemuliaan, sabar ketika dikaruniai jabatan. Untuk senantiasa sabar, selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dalam segala hal itu. Itulah yang melahirkan pertolongan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian semoga rahmati Allah. Itulah mengapa sebagian ulama lalu menjadikan beberapa hadis itu sebagai dalil, ya, bahwa peristiwa hijrah itu harus kita tindak lanjuti terus sampai saat ini. Misalnya saya bacakan dalam satu riwayat disebutkan nih, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Wa idza istaghfartum fanfiru. Ada orang. Jadi disebutkan la hijratah ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah saat itu. Artinya ketika Makkah sudah bisa ditaklukkan saat itu. Tetapi Rasul masih mengatakan, ya, walakin jihadun wa niyah. Yang tersisa itu masih adalah jihad dan niat. Nah, maka disitulah kata jihad dan niat itu disyarah oleh para ulama nanti. Maka disebutkan wa idzastaghfartum fanfiru. Kalau diminta kalian untuk keluar dari rumah dalam rangka berjuang, maka berjuang. Saya jadi teringat tuh melihat. Saya merasakan sendiri ya. Karena saya memiliki adik kandung saya sendiri itu seorang dokter. Bagaimana dia terpanggil harus itu mengambil peran dalam perjuangan ini, dalam melawan COVID ini, melewati ini. Apa? Berhari-hari, berbulan-bulan, sampai akhirnya dia juga yang kena. Sampai pada titik yang paling kritis ya Pak Ibu, adik saya itu nyaris menyerah.
setelah 4 hari diisolasi di rumah sakit, koleganya itu juga gurunya, dosennya ya, spesialis jantung, gugur. Sahabatnya gugur karena dia juga spesialis bedah juga, bedah jantung. Nah, dia sendiri sudah 4 hari, kemudian dia memiliki komorbid asma. Dia sudah 10 tahun, adik saya itu tidak pernah kambuh. Tapi dia setelah 4 hari itu benar-benar merasa kesulitan bernafas. Benar-benar merasa kesulitan. Jam 9, jam 10 dia kontak saya tidak berhasil. Ya, lalu jam 12 malam baru berhasil, saya terkejut. Ternyata dia sudah menelpon saudara-saudara yang lain, sudah izin, sudah pamit. Sudah izin, sudah pamit. Minta, ya Allah. Menitip anaknya, menitipkan keluarganya, sudah begitu. Maka saya bilang Bismillah, tetaplah berpikir yang baik, berhubung kepada Allah, tetaplah berikhtiar, jangan berputus asa. Coba diingat-ingat dulu apa yang bisa dilakukan menurut ilmumu. Nah, dia seorang dokter, maka itu dia sudah tersengal-sengal. Ya, itu di malam hari saya mendampingi hampir lebih satu jam saat itu. Akhirnya saya minta untuk sholat, saya minta untuk meskipun dia tidak mampu berdiri, sudah saya minta untuk sholat, kemudian saya minta untuk berzikir, lalu meminum obat Bismillah, lalu lakukan apa yang bisa dilakukan. Misalnya saat itu posisinya saya suruh pruning karena dia benar mulai kesulitan bernafas. Pruning, posisinya pruning, bagaimana caranya kamu bisa telungkup, bagaimana caranya kamu bisa posisi tubuhmu bagian atas lebih rendah dari bagian yang bawah. Nah, qadarullah, alhamdulillah, qadarullah, itu jam 3 pagi dia kontak saya. Alhamdulillah sudah lega nafasnya. Pulih. Jadi saya merasakan bagaimana saudara-saudara di garis depan itu keluar untuk berjuang. Itu jihad. Berikhtiar. Jihadun wa niyah. Kata niat itu sangat umum maknanya. Sehingga oleh para ulama dikatakan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Niat itu adalah semua niat baik. Ya, semua niat baik. Itu termasuk hijrah. Misalnya keluar untuk niat menuntut ilmu, itu baik. Keluar untuk berjuang. Keluar untuk ikhtiar yang semuanya karena Allah. Demi Allah. Untuk Allah. Dan dalam rangka mencari ridha Allah. Semuanya itu adalah bagian dari hijrah. Apalagi disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatul asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan pernah terputus keharusan hijrah itu sampai terputusnya pintu taubat. Jadi kalau kita pernah masih dan tidak tertutup pintu taubat itu sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Artinya hari kiamat. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan semua apa-apa yang dilarang oleh Allah. Termasuk yang dilarang oleh Allah adalah sikap putus asa. Maka itu harus kita tinggalkan. Nah, dalam sebuah kitab Mafatihur Rizq, ya, fi Dawil Kitab was Sunnah, itu disebutkan salah satunya. Ya, monggo Bapak Ibu nanti ini dicatat ya sebagai catatan. Surat An-Nisa ayat 100, di situ disebutkan ada berkenaan dengan hijrah. Ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi katsirau wasa'a. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Inilah menjadi dalil syar'i bahwa hijrah di jalan Allah termasuk kunci rizki. Jadi, kita akan kuat. Insya Allah. Maka sekali lagi momentum hijrah itu semua peristiwanya, semua sejarahnya,
kita serap semuanya, lalu kita peras, kita ambil hikmah-hikmahnya, dan kita jadikan sebagai pemantik, agar kita menjadi lebih kuat. Insya Allah. Insya Allah. Bukan hanya kita mampu menjalani ujian Allah ini. Saat orang-orang mungkin khawatir tentang apa nanti, bagaimana selanjutnya, kita dengan semangat hijrah ini, karena dalam peristiwa hijrah itu juga ada momen-momen pembelajaran akidah tentang ketakwaan kepada Allah, tentang keyakinan kepada Allah, tentang tawakal kepada Allah. Semuanya itu menjadi bagian yang akan kita jadikan pelajaran untuk hari ini dan menjadi ingatan selamanya, sehingga kita menjalani amanah usia, sisa dari amanah usia kita masing-masing, kita mampu mengisinya dengan hal-hal yang terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah. Ini sudah kurang lebih 1 jam. Semoga yang sedikit ini dapat kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat, dan semoga memberi semangat kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga kita mendoakan bagi saudara-saudara kita untuk senantiasa memiliki kesabaran, ketabahan, kesungguhan, terus berikhtiar meskipun bagaimanapun keadaannya dan situasinya. Mereka tidak sendirian. Juga kita iringi dengan doa-doa kita juga. Semoga yang sedikit ini dapat kembali kepada kita semua sebagai ilmu dan bermanfaat. Aqulu qouli hadza. Mungkin tidak ada pertanyaan Pak Satria. Kalau ada pertanyaan ya masih saya tunggu. Kalau memang tidak ada saya cukupkan. Oke. Terima kasih Ustadz Arif Rifan, kepada Bapak Ibu para santri pesantren Covid Muhammadiyah with you. Bagi yang akan bertanya dan ingin memperjelas dari apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Arif Rifan, kami persilahkan. Di room chat tadi sepertinya belum ada. Bagi yang mau langsung, silahkan Bapak Ibu, raise hand. Sambil menunggu Ustadz, saya ingin kalau dicukupkan lebih tidak apa-apa Pak Satria. Mungkin khawatir terlalu larut malam. Ini sudah jam 9. Nanti akan kita selesaikan di jam 9-an insya Allah Ustaz. Tentang hadis Nabi yang menyatakan bahwa kita akan mengalahkan Persia dan Rum itu, dan sampai hari ini Persia sudah bisa kita ditaklukkan gitu ya, dikuasai oleh Islam dengan yang sekarang kemudian berubah menjadi Republik Islam Iran gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah Romawi. Romawi ini kan dalam konteks sejarahnya kan ada dua posisi gitu ya. Yang satu adalah di Romawi Barat, yang kedua adalah Romawi Timur, Konstantinopel. Nah, kapan kira Ustaz kita akan bisa menguasai Romawi Barat yang sekarang ada di Italia ini Ustaz? Teman-teman Ustaz. Oke. Ngapunten Pak Satria. Jadi dalam konteks Faris war Rum dalam riwayat itu adalah kekaisaran Persia saat itu dan kekaisaran Romawi saat itu. Jadi kekaisaran Persia saat itu termasuk kekaisaran tertua, dan bangsanya adalah bangsa Persia. Wilayahnya itu sangat luas. Jadi gambarannya adalah bukan untuk menunjukkan bahwa kita akan menghegemoni, sejatinya bukan itu. Tetapi itu sebuah isyarat dari Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin akan diuji, akan diuji kalau kemenangan. Kan ada surat Ar-Rum di dalam Al-Quran.
bahkan prediksi tentang bangsa Romawi yang baru saja dikalahkan oleh bangsa Persia itu dalam waktu dekat akan menang kembali. Ghulibatir Rum. Itu maka ayat berikutnya menjelaskan setelah kekalahan mereka akan mendapatkan kemenangan, dan ucapan Nabi ini wahyu ya. Dan terbukti itu bangsa Romawi itu menang. Nah, itu setelah pecah menjadi dua, buktinya nanti dua-duanya itu kan sudah pernah dikalahkan, kedua-duanya itu baik Romawi maupun baik Persia maupun Romawi. Bukankah kaum muslimin lebih dari 1 abad memimpin di Eropa dengan Andalusianya, dengan Spanyolnya. Jadi memimpin peradaban saat itu. Jadi dalam konteks memang kajian ini nanti mencakup dalam konteks peradaban, bukan hanya masalah teritorial. Karena ada satu riwayat begini, bagaimana kita memahami dan mengapa kajian para ilmuwan Muslim kontemporer saat ini itu memahami dalam konteks keberadaban Islam ini. Jadi ketika Rasulullah SAW masih hidup dalam momen perdamaian, ya 10 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah itu kan mengirim surat ke pemimpin tertinggi Persia, mengirim surat ke pemimpin tertinggi Romawi saat itu di wilayah Romawi Timur. Saat itu kan jawaban orang Romawi dalam riwayat itu yang menjawab adalah Heraklius dalam bahasa Arabnya. Heraklius itu sangat berhati-hati, maka dia berkonsultasi dengan rahib-rahib Nasrani saat itu. Heraklius menjawab dengan halus, menolak ajakan Rasulullah dan mengirim hadiah dengan sopan, gitu. Tetapi yang Persia, surat Rasulullah SAW itu dirobek-robek. Maka ketika sampai kepada Rasulullah SAW bahwa surat-surat beliau itu dirobek-robek di hadapan utusan Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, ya. Kalau untuk kasus Romawi, Rasulullah SAW bersabda, "Sauhajim Rum min uqri baiti." Akan aku perangi Romawi itu dari dalam rumahku. Itu untuk yang Romawi. Tetapi kalau yang untuk Persia, karena Rasulullah SAW suratnya dirobek-robek, Rasulullah SAW langsung bersabda, semoga Allah akan merobek-robek kerajaannya. Maka dalam kurun waktu mungkin 30 tahun terakhir itu, maka di Persia itu kan terjadi perpecahan dahsyat, saling bunuh di antara mereka itu, pemimpin-pemimpin mereka itu, sampai pada titik terlemah itulah kaum muslimin memasuki keadaan itu, dan mereka merasakan menghadapi pasukan yang tidak mereka lihat sebelumnya, begitu sederhana tetapi begitu kekuatannya tidak bisa mereka tandingi. Kisah-kisah detailnya, semoga dalam momentum ini Bapak sekalian, kalau mengikuti kajian sirah Nabi di Islamic Center UAD itu, ya akan sampai pada bagian-bagian itu. Nanti akan saya bacakan bagian-bagian, termasuk misalnya kita sudah sempat saya singgung kemarin ketika bicara tentang fase perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana Rustum, panglima perang Persia itu sempat dalam masa istirahat mendatangi kaum muslimin, menanyakan itu, terang-terangan menemui pasukan kaum muslimin dan bertanya, mengapa kalian datang ke tempat kami? Mengapa kalian menginginkan tanah air kami? Itu ditanyakan. Itu. Jawabannya saat itu luar biasa. Itu jawaban seorang pasukan, seorang anggota pasukan. Belum panglimanya yang memberikan jawaban. Nah, itu jawabannya yang nanti memberikan pembelajaran kepada kita tentang bahwa tujuan perjuangan itu adalah tauhid. Kami datang untuk membebaskan manusia dari penindasan dan penyembahan manusia kepada manusia. Itu kan konsekuensi dari tauhid. Hanya kepada Allah takut itu, hanya kepada Allah tunduk itu, hanya kepada Allah patuh itu, hanya kepada Allah semuanya.
Maka nggak boleh manusia itu menindas manusia yang lain, memaksa orang. Itu tidak boleh. Karena orang dipaksa menyembah dirinya, orang dipaksa takut kepadanya, orang dipaksa taat kepadanya, itu tidak boleh. Dalam konteks yang tidak benar tentunya. Jadi itulah lalu dipahami. Rasulullah SAW tidak mengerahkan pasukan, tetapi beliau bersabda, "Sa'uhajimur Rum min ukhri baiti." Akan aku perangi Romawi itu dari dalam rumahku. Apa maksudnya? Ini yang akan dibawa Rasulullah SAW akan sampai ke sana, Nggak bisa mereka lawan. Nah, semoga kita mampu menjadi manifestasi sebenarnya dari peradaban Islam itu. Maka mengapa kita munculkan kata berkemajuan itu? Ya karena ini akan terus menjadi semangat gitu Islam itu. Dan akan muncul dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan insya Allah ikhtiar persyarikatan ini telah memberikan pembelajaran kepada kita. Yang akan kita bawa ini adalah Islam ini, tampilan Islam itu. Dalam individu kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Begitu Pak Satria. Semoga dapat kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Mungkin saya cukupkan, ini sudah berjam. Jam 9 gitu. Ustadz, ada 2 pertanyaan di room chat ini. Oh ada ya, Masya Allah. Saya kira sudah selesai. Pertanyaan yang pertama adalah dari Ibu Muslimah. Okay. Jadi assalamualaikum Ustadz, mohon maaf ya tadi terlambat, tapi perkenankan saya bertanya, bagaimana hukumnya ya untuk orang yang belum sholat berjamaah dan Jumat di masjid, sementara masjid di daerah saya atau daerah kami sudah sudah digunakan untuk sholat. Ya. Yang kedua adalah tentang doa awal, ya, doa awal Muharram, Ustaz. Okay. Ustaz. Untuk pertanyaan ini, yang pertama kita merujuk nanti diminta untuk merujuk ke fatwa tarjih yang berkenaan dengan keputusan atau fatwa tarjih berkenaan dengan hukum salat jamaah pada salat Jumat, ya, salat jamaah ataupun salat Jumat di waktu saat ini. Saya akan tunduk patuh kepada keputusan tarjih. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti dicek Bapak Ibu, ya sudah ada itu. Kemudian untuk yang tidak ada kekhususan, tetapi yang jelas kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta yang terbaik dan mempersiapkan diri dalam mendapatkan setiap kesempatan yang terbaik. Ketika kita bertambah usia dari hitungan kita, tapi dari perspektif takdir usia kita itu berkurang. Jadi kita selalulah menggunakan pemahaman sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin, ya. Keadaan seorang mukmin itu ajaib, ya. Segala sesuatunya pada diri seorang mukmin itu baik semuanya. Kenapa? Kalau dia diuji dengan sesuatu yang tidak nyaman, dia bersabar. Kalau dia diuji dengan sesuatu, kalau dia dikenai dengan sesuatu yang dia yang tidak nyaman, tidak sobat hudarra, ya sabar, dia bersabar. Kalau dia dikenai dengan sesuatu, ya sebab yang menyenangkan dia bersyukur. Kita juga melihat usia itu juga begitu. Satu sisi ya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nah, dengan itulah bagiannya. Maka di antara doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, ya. Tolonglah aku ini dalam mengingatmu, ya Allah, dalam bersyukur kepadamu, ya Allah, dan dalam beribadah yang terbaik kepadamu, ya Allah.
Jadi sekalian bersyukur, tapi dalam waktu bersamaan kita harus mengintrospeksi diri. Karena sejatinya kita dari perspektif batas takdir, batas ajal kita itu, ajal itu pengertian waktu dalam bahasa Arab, waktu sebagai waktu untuk batas. Nah, ajal itu. Dari perspektif ajal, kita kan sedang berkurang jatahnya, semakin dekat. Nah, dengan begitu kita akan selalu ingat pada momentum. Dalam bersamaan kita bersyukur, dalam waktu bersama kita juga berintrospeksi. Saya rasa itulah yang substantif. Semoga aku lupa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz Arif Rifan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang chatnya belum sempat dijawab. Ya. Insya Allah di lain waktu kita akan memohon ya, kembali kepada Ustaz Arif Rifan untuk berkenan mengisi ya, pada seri berikutnya di dalam pesantren COVID yang akan kita laksanakan. Ya. Insya Allah. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mas Satria, ngapunten Pak Satria. Saya tutup dulu. Saya tutup tadi. Saya salah. Dulu. Bapak Ibu, semoga kajian kita bersama pada malam hari ini membawa manfaat dan kita kembali menjadi ilmu ya, dan saling menguatkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bissawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak pencerahan yang bisa kita peroleh dari paparan beliau Ustadz Arif Rifan ya. Mudah-mudahan seperti yang kita tadi pada seri-seri berikutnya beliau akan berkenan untuk bercerita tentang sirah nabawiyah ya. Karena dengan itulah kita akan menjadi umat yang terbaik ya. Mencontoh dan meniru perilaku Rasulullah SAW melalui bacaan-bacaan ya, kisah-kisah Nabi ya, yang valid ya, yang dapat dipertanggungjawabkan ya, dari para ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, alhamdulillah malam ini kita bisa lalui dengan lancar. Mudah-mudahan tahun baru Hijriah ya, yang sudah kita masuki pada malam hari ini semenjak maghrib tadi ya, menjadi tahun yang terbaik bagi kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Dari kami selaku moderator dan pengelola pesantren COVID Muhammadiyah with you mengucapkan terima kasih jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Arif Rifan dan kepada Bapak Ibu yang selalu membersamai dan meramaikan pengajian ini ya. Kita cukupkan dengan sama-sama ucapkan lafaz hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz Arif. Ada proses cek. Sami-sami. Ya. Bisa ketemu lagi. Insyaallah. Mohon izin satu ya. Terima kasih ya. Syukran. Okay. Kita cukupkan Bapak? Cukup Pak. Cukup saja ya. Saya cukupkan dan akan saya tutup link kita pada malam hari ini. Selamat, mudah-mudahan yang terbaik dan kesehatan serta kebahagiaan untuk kita semua. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.